Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-azizil hakim, ar-raufir rahim, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in alim. Tsumma nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas al ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua senantiasa berusaha pagi, siang, bahkan sampai malam untuk sama-sama mencari rahmat dan karunia Allah, yang intinya kita ingin mendapatkan keselamatan di hari ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari salah satu ayat yang saya bacakan barusan, Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin, bersegeralah kamu untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih rahmat Allah, meraih karunia Allah dari Tuhanmu sekalian, di mana kita akan diberi balasan surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Lil muttaqin, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja di antaranya orang-orang yang bertakwa itu? Di antaranya yaitu alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i. Orang-orang yang bertakwa itu yang senantiasa berinfak sedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan bersedekah ketika di dalam keadaan sempit itu amat sangat disukai oleh Allah. Bahkan Allah akan membalas dengan balasan yang tiada tandingannya. Dalam satu kisah pernah disebutkan ketika di zaman Harun ar-Rasyid, ada seorang saudagar kaya. Saudagar kaya itu biasa berinfak sedekah. Mungkin kalau dengan ukuran sekarang bisa berpuluh juta, beratus juta, bahkan bisa bermiliar di dalam infak dan sedekahnya. Bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun saudagar itu bersedekah. Satu saat saudagar itu bangkrut, mengalami kemiskinan yang amat, sehingga sampai 1 tahun beliau berada di dalam satu kemiskinan. Sampai
Di akhir tahun beliau sudah tak ada lagi yang bisa dimakan untuk diri dan keluarganya, karena semua harta yang dimilikinya sudah dijual. Tinggal terakhir satu rumah, hanya itulah yang dia miliki. Akhirnya orang itu, saudagar itu mencoba ingin menjual kepada kawannya. Pergi dia jauh-jauh ke rumah kawannya, ingin menjual rumah yang dimilikinya. Namun sayangnya kawan yang didatanginya ketika ditawarkan sebuah rumah, beliau tidak bisa membelinya. Tetapi karena orang tadi menawarkan sudah menyatakan bahwa kami sudah tidak memiliki apa-apa, anak dan istriku pun sudah 3 hari belum makan dan lain sebagainya. Tapi dengan kasihnya, si kawannya itu akhirnya ketika balik, walaupun tidak membeli rumahnya, dia membekali beberapa roti untuk anak dan istrinya. Ketika dia pulang mau ke rumahnya, dalam keadaan terik matahari, dia mencoba berteduh di sebuah pohon besar. Ketika berteduh lewatlah seorang ibu yang membawa anak, yang nampak sekali memang kelaparan. Dan memang betul, beliau, si ibu dan anak itu meminta sedekah kepada bapak yang ini. Tolonglah Tuhan, kami sudah berhari-hari dan anak kami tidak makan. Tuhan lihat sendiri, anak kami begitu. Kasihan melihatnya. Akhirnya si bapak ini pun berpikir bagaimana. Ini perlu ditolong. Anak istriku pun sama juga, udah berhari-hari, perlu juga ditolong. Mungkin kalau logika yang bermain, kalau logika kita yang bermain, tentu kita akan berpikir anak istri dulu yang akan ditolong, karena itu merupakan kewajiban. Sementara menolong orang lain merupakan kebaikan. Itu logika. Tapi bapak ini berpikir lain. Anak istriku sekarang tidak kelihatan. Bisa jadi anak istriku sudah mendapatkan pertolongan. Akhirnya dengan kebesaran hati, si bapak itu memberikan kue yang dikasih oleh kawannya tadi kepada si ibu-ibu dan si anak yang kelaparan ini. Akhirnya dia berjalan terhuyung-huyung kembali, berteduh kembali sambil berpikir mungkin melamun. Datang salah seorang tetangganya lewat pula dan bertanya, "Wahai Tuan, kenapa Tuan termenung di sini? Istrimu kedatangan seorang tamu yang bawa banyak harta, yang sangat melimpah sehingga berkantung-kantung. Betulkah? Coba segera Anda pulang." Ceritanya pulang betullah. Datang ke rumahnya sudah banyak makanan dan uang yang melimpah. Apa? Rupanya dulu bapaknya pernah menitipkan modal kepada kawannya. Kawannya bangkrut, akhirnya berhijrah. Ketika berhijrah, berusaha kembali, akhirnya kaya lagi. Ingat si seseorang ini bahwa pernah dititipin uang modal oleh saudara, bapaknya saudara yang tadi, dikembalikan. Akhirnya si saudagar ini kaya kembali dan biasa bersedekah kembali, beratus juta lagi, berpuluh miliar lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Satu saat dia itu bermimpi dia mati dan dihisab. Ketika dihisab, dia sudah melihat nilai barang-barang amal sedekahnya begitu besar-besar. Tetapi setiap amal itu ketika ditimbang, yang nilainya juta, yang nilainya miliar, tapi hasil timbangannya cuma 0, 0, 0. Sampai yang besar-besar dulu ditimbang. Dalam timbangannya ini nilainya amat sedikit, sehingga beliau sudah hampir putus asa kalau beliau itu akan selamat. Kenapa? Karena dilihatnya sedekahnya yang besar-besar tadi
rupanya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggal hanya beberapa yang kecil saja. Tapi akhirnya yang kecil pun ditimbang, tapi subhanallah, ketika yang kecil ditimbang, ternyata ada satu timbang barang yang kecil. Ketika ditimbang, nilainya terus merangkak, membesar, sampai akhirnya mampu mengalahkan kesalahan-kesalahannya. Dia pun penasaran, dilihatnya amal apa itu yang bisa nilainya mampu mengalahkan sedekah-sedekah yang besar tadi. Rupanya amal kecil yang punya nilai besar itu, rupanya ketika dia memberikan sedekah roti kepada si ibu dan anak yang kelaparan tadi. Subhanallah. Jemaah rahimakumullah. Rupanya amal itulah yang menjadi menyelamatkan dia. Maka dari itu kepada kita, mari kita jangan senantiasa untuk berinfak sedekah. Jangan menunggu kita banyak, jangan menunggu kita lebih. Karena Rasulullah pun senantiasa bersedekah. Bahkan ketika tidak ada apa-apa pun, ketika ada seseorang yang datang minta sedekah kepada Rasulullah tidak memiliki apa-apa. Sampai terpaksa Rasulullah melepaskan jubahnya, diambilnya jubah, wahai fulan, sudahlah, kami tak punya makanan, ini bawa jubahku, silakan bawa saja ke pasar, jual, mungkin itu bisa. Sampai seperti itu Rasulullah. Itu yang pertama tentang sedekah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa atbi sayyi'atal hasanata bis sadaqah tamhuha. Ikuti setiap keburukan dengan kebaikan, maka akan menghapuskannya, akan mengalahkannya, akan mengunggulinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Walaupun kita sering mendengar apabila melakukan itu, melakukan ini, ibadah itu, ibadah ini, maka akan Allah ampuni semua dosanya. Yang dimaksud dengan hukum-hukum dan ayat-ayat itu maksudnya, itu dosa-dosa yang berkaitannya dengan Allah. Seperti kita melalaikan sholat, melalaikan puasa, yang kaitannya dengan Allah, hak Allah, maka ketika kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, kita menyesali, kita merubah, maka akan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi kalau yang menyangkut hak adami, antara dosa kita dengan orang, itu tidak akan terampuni selama kita belum mendapatkan ridho dan kerelaannya orang yang kita sakiti. Oke, kalau yang kita sakiti tetangga, yang kita lukai sahabat, mungkin satu saat kita bertemu entah di dalam lebaran, entah di dalam halal bihalal, entah di dalam sholat berjamaah, kita saling memaafkan. Bisa jadi, tapi apakah yakin kita tidak punya dosa kepada bangsa Indonesia? Kalau saja contoh kita memakan harta yang seharusnya kita bayarkan kepada pemerintah semacam pajak atau apakah yang itu haknya hak bangsa Indonesia, lalu kita tidak membayarkannya. Bukankah kita memakan harta mereka? Hal seperti ini kita tidak akan bebas apabila orang-orang itu tidak mengampuni dosa-dosa kita. Lalu bagaimana alternatifnya kita menyikapi hal seperti itu? Tiada lain, karena dosa itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Apabila orangnya tidak memaafkannya, itu akan tetap dosa. Karena di hari nanti tetap orang itu akan datang kepada Allah menuntut mendakwa bahwa orang ini pernah memakan harta kita. Itu tidak akan dihapuskan. Cuma cara penyelamatannya bagi kita, dosa itu akan tetap dosa, tidak akan dihapuskan. Cuma di dalam hari akhir Allah memiliki timbangan wajan. Ketika ditimbang amal, walaupun kita banyak dosa, tetapi ternyata amal baik kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak, maka insya Allah kita akan diselamatkan daripada azab neraka. Maka dari itu,
untuk menutupi, entah kita pernah makan harta orang, entah pernah kita mengambil tanpa sadar, tanpa tahu harta orang, maka caranya bersedekah sebanyak-banyaknya. Tutupi makanan-makanan haram yang pernah kita makan dengan kita mengeluarkan harta kita yang bersih. Jangan harta kita juga harta yang hasil korupsi, hasil mencuri juga, tidak. Harta kita yang asli, yang bersih, keluarkan sebanyak-banyaknya untuk menutupi, ya, untuk mengalahkan timbangan amal buruk kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah, hasinu a'malakum bizakati. Bersihkan harta-hartamu dengan zakat. Ya. Wadau mardokum bisodako. Dan sembuhkan, ya, obati yang sakit di antara kamu sekalian dengan sedekah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak kejadian orang yang memberikan infak sedekah padahal sudah mau dioperasi, sudah stadium 3 atau 4, banyak itu kejadian. Ketika mengeluarkan infak sedekah, entah kepada anak yatim, entah kepada fakir miskin, entah kepada siapa saja, banyak itu kejadian yang akhirnya ketika dicek kembali penyakitnya itu hilang. Bahkan semua orang barangkali pernah mengalami ketika Allah menyelamatkan dari sakit kita ketika kita setelah melakukan kebaikan berupa infak dan sedekah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan kita mampu di usia dan waktu yang kita miliki untuk senantiasa terobsesi untuk menolong orang, untuk bersedekah. Jangan sebaliknya, jangan terobsesi untuk ditolong orang dan untuk mendapatkan sedekah. Tetapi mari kita senantiasa mengobsesikan diri kita untuk berinvestasi bagi kehidupan kita di yaumil akhir. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.